Halo, ketemu lagi sama saya Lanlan di Bedah Lick Bass. Kali ini lagu Kau Udara Bagiku. Ya, karena kita masih dalam situasi karantina COVID-19, jadi belum ada acara-acara manggung seperti biasa. Jadi saya pakai jeans karena saya kangen manggung. Dan kita lihat aja kalau di video berikutnya ternyata belum ada peningkatan signifikan dari situasi ini. Mungkin berikutnya saya pakai sepatu. Kalau kangen banget full nanti make up segala. Oke, biar enggak kepanjangan, paling saya mau nge-highlight bagian-bagian yang kira-kira agak tricky gitu, agak menipu. Ada alasannya kenapa harga-harga di intro itu bassnya seperti itu. Ya agak susah kalau saya harus nyanyiin tema intro keyboard sambil main. Cuman kalau diperhatiin dengan seksama di situ, yang jadi alasan utamanya kenapa lick bass dan harga bassnya seperti itu adalah itu saut-sautan sama keyboard. Jadi kayak apa ya, ibaratnya kalau setiap nada yang bunyi itu adalah satu pukulan, jadi saya dan bass dan keyboard itu mukulnya giliran. Sedikit tips yang kecil tapi mungkin penting adalah di bagian song, lagu ini kan pakai pick ya, pick ya ini nih, pada kebagian tuh di situ. Kalau kamu ngebayangin kamu adalah gitaris, kayaknya lebih ngebantu di feel-nya deh. Jadi nggak usah terlalu bersih mainnya. Jadi lebih banyak ada ghost note-nya. Itu kalau bareng sama drum itu enak banget, bareng sama drum dan gitar. Yang pertama ke bridge. Itu yang satu, sambungan song satu ke bridge. Nah, di situ saya pilih slide yang agak ekstrim dan enggak straight di ketukan pertama. Gitu, tapi bisa dibilang ketukan pertamanya saya belum selesai slide. Saya mendarat di B-nya itu ketika ketukan kedua malah. Kalau bagian bridge itu saya main sama. Jadi bridge, pola bridge pasti begitu. Di akhir bridge ke ref pertama itu kayak gini. Nah, di bagian ref bass saya lebih simple permainannya. Alasannya adalah karena dari intro, dari song ke bridge itu lumayan lick bassnya lincah ya, main terus. Dan saya pengen ngasih kesempatan buat bernafas lah, buat telinga yang denger. Jadi kesananya sih lincah lagi sih. Ya ngasih lumayan lah, ngasih berapa bar buat nafas, buat istirahat sedikit. Dan di situ ada detail yang agak menyenangkan kalau bisa keambil di akhir lick yang rata tadi. Tetap di dalam hati.
buat saya itu cukup penting buat nerusin mood. Kalau itu lagi main itu kelewat aja ya, misalnya kelupaan lah atau karena ngelamun atau apapun alasannya, itu kelewat, lumayan ganggu sih, ganggu ke sananya gitu buat nerusin main lagu itu. Akhir ref pertama saya ambil C tinggi. Dan di sini ada bagian interlude gitar lagu ini, itu nuansanya nuansa Britpop, dan itu seru banget lah waktu lagi prosesnya tuh. Bass saya kayak gini. Nah, di sini ada isian. Karena kebetulan kemarin-kemarin saya sempat bacain beberapa komen yang nanya gimana caranya buat kasih variasi bass tapi tanpa terlalu mengganggu gitu, tanpa terkesan terlalu banyak. Yaitu kuncinya adalah kamu mesti rajin ngedengerin yang lain. Yang lain lagi ngapain nih gitu. Gitar lagi ngapain, keyboard lagi ngapain, drum lagi ngapain. Dan yang paling utama itu vokal sih. Vokal lagi ngapain, kamu jangan ganggu. Kalau misalnya ada bagiannya ini, interlude gitar, kamu dengerin gitar lagi ngapain nih. Kalau ternyata lead gitarnya tuh udah penuh banget, ya udah kasih jalan aja gitu, jangan ganggu. Nah, kenapa saya ngisi di situ? Karena kebetulan ada celah di lick gitarnya Lukman itu bunyinya gitu kan, cuman dua nada itu, ya saya bisa ambil di situ sedikit aja, terus ke belakang lagi. Nah, detail berikutnya adalah perjalanan dari chord interlude ke chord bridge. Di situ kenapa saya ambil itu, bukannya itu, karena saya lebih pengen ngajakin pendengar ke nuansa bagian berikutnya lebih cepat lah gitu, lebih awal. Kalau nuansa ini itu nuansa circle chord di interlude. Sementara di bridge itu kan E-nya E minor kan, makanya saya kasih note G ini. Lalu berikutnya, dari bridge yang ini setelah interlude ke ref, saya kasih fill in. Fill in itu, jadi saya lari ke note B tinggi, gitu. Terus ref lagi. Terus ini bagian favorit saya juga di lagu ini, ketika saya nyuri beat. Kalau antar ref itu kan ada bagian ini ya, bagian itu. Nah, di situ kan ada perulangan ref itu satu kali lagi. Nah, setelah perulangan itu saya kasih mendarat di A yang tinggi. Itu maaf ya, bukan maksud narsis, tapi saya senang banget itu. Saya senang banget kalau lagi manggung terus feel-nya lagi kebetulan bareng-bareng lagi dapat gitu. Nikmatnya ini, nikmat banget. Soalnya yang asalnya running, yang asalnya running gini, tiba-tiba
tiba-tiba kayak ditampar pelan-pelan gitu, hey gitu. Rahasianya gimana biar bagan curi beat itu bisa enak ketika kamu mainin, kamu mesti rajin latihan metronom. Soalnya di situ ada yang asalnya mendarat di bawah, tiba-tiba kamu mendarat di atas, dan ada lebih dari 2 not gitu. Itu penting. Kalau kamu mendaratnya nggak pas di tengah ketika ke atas, ya yang kedengernya jadi belepotan aja, malah kayak yang salah gitu, padahal emang sengaja gitu. Lalu di ujung ref terakhir sebelum ke koda, saya ada isian dan seterusnya. Itu persis kayak intro. Catatan yang pengen saya highlight, yang pengen saya tekanin di situ adalah kenapa saya kasih fill in beberapa notes di C. Sementara di D ini saya enggak, saya cuma kasih oktavnya aja. Di situ kan udah ada isian David yang udah ada nada-nada yang building buat ke koda. Nah di situ saya pikir, oh iya, kalau saya coba sok-sokan ngisi kayaknya jadi terlalu banyak fokus gitu. Jadi ayo udah, kalau mau saya kasih building sederhana aja. Building membangun ya, bukan building bangunan ya. Building yang sederhana, yaitu yang paling sederhana adalah building ganti oktav aja. Di situ saya ada isian yang ngebantu nge-push building suasana, dan isian David yang bernada-nada itu nggak keganggu gitu. Selesai. Nah, kurang lebih inti-inti dari bass lick-nya itu saya udah ceritain. Stay safe, tetap sehat, tetap selamat, tetap dengerin apa yang dianjurin sama pemerintah dan ahli-ahli kesehatan. Semoga segera bisa kembali berkegiatan seperti biasa. Tetap kuat, tetap sabar, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.